Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarana Chandra Febro dengan NIM C1C026016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek perilakuan pada audit internal. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian audit internal. Menurut IIA, Institute of Internal Auditor, yang dikutip oleh Boynton, tahun 2001 menjelaskan bahwa audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Menurut Tugiman tahun 2006, tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Selanjutnya, program kerja audit internal. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan. Yang kedua, pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara menyeluruh. Yang ketiga, menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu. Yang keempat, menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan. Yang kelima, mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketujuh, memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedelapan, memastikan bahwa pemeriksaan intern memperhatikan alasan-alasan dilaksanakannya berbagai prosedur. Selanjutnya, langkah kerja audit internal. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan efisien, serta ruang lingkup kerja, memperoleh informasi pendahuluan aktivitas yang akan diperiksa, dan menetapkan sumber daya yang perlu untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Yang kedua, yaitu pemeriksaan dan evaluasi informasi. Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan. Informasi harus cukup dan dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Prosedur pemeriksaan meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Selanjutnya, komunikasi hasil pemeriksaan. Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan pemeriksaan dan merekomendasinya. Menerbitkan laporan pemeriksaan yang objektif, jelas, bersifat konstruktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu tindak lanjut. Audit internal harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang harus dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang mungkin timbul jika ternyata tidak ada tindakan yang diambil sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Lalu, tindak lanjut itu juga dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dijalankan. Selanjutnya, peran audit internal. Audit internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Auditor internal bergerak dari pendekatan konfrontatif untuk bermitra dengan manajemen dan bergerak dari pendekatan pengendalian untuk pendekatan basis risiko, dan mereka juga berfokus pada layanan konsultasi. Selanjutnya, auditor internal memiliki tanggung jawab yang luas dengan manajemen yang saat ini bergantung pada auditor internal, tidak hanya dalam hal mengurangi biaya audit internal, tapi juga dengan memberikan jaminan, keyakinan, dan kepercayaan bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif dan bahwa jenis bisnis itu sendiri adalah efisien. Selanjutnya, otorisasi auditor internal. Dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Susunan organisasi yang ideal adalah suatu fungsi laporan audit internal secara langsung dan semata-mata kepada komite audit, baik mengenai isu-isu audit internal maupun masalah administrasi seperti sumber daya, anggaran, dan kompensasi. Selanjutnya, jenis-jenis peran auditor internal. Yang pertama, pengendalian pengawasan. Manajemen senior adalah komponen kunci dalam tata kelola perusahaan. Sementara Dewan
Direkal menyediakan check dan balance untuk manajer senior. Demikian pula manajer senior harus mengasumsikan bahwa peran pengawasan sehubungan dengan manajer lini di bidang kegiatan bisnis yang spesifik. Selanjutnya, peran pendukung keputusan. Membuat tindakan positif bagi organisasi, IA dengan membantu manajer mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi unit atau proses. Pengembangan proses membuat kegiatan audit jauh lebih layak. Selanjutnya, peran komunikasi. Dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat dan ruang lingkup penugasan audit, pengaturan organisasi dan struktur, jalur kewenangan, baik formal maupun informal, dan jenis komunikasi dalam rangka memenuhi permintaan berbagai tingkat manajemen untuk tugas tertentu. Selanjutnya, peran pemerintah. Tata kelola perusahaan merupakan faktor entitas yang penting dalam menentukan tingkat nada bagi lingkungan pengendalian secara keseluruhan yang dapat memiliki implikasi signifikan untuk penilaian risiko auditor. Laporan mereka mengungkapkan bahwa auditor dapat meningkatkan ketergantungan pada komite audit jika mereka dipercayakan sebagai kekuatan yang lebih besar dan tanggung jawab atas proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, sistem keterlibatan peran. Ada yang menjadi tanggung jawab berbagai tugas dan jatuh di bawah portofolio audit internal karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang kuat. Penelitian ahli mengungkapkan bahwa dari dua sudut ruang lingkup kerja dan kinerja pekerjaan audit. Penelitian menyatakan bahwa lingkup kerja audit internal hasilnya menunjukkan bahwa praktik-praktik audit internal negatif mempengaruhi aspek komunikasi informasi dan kualitas sistem pengenalan internal. Selanjutnya, peran teknis. Yang memiliki keterampilan teknis tambahan, kompensasi, dan karakteristik perilaku untuk melakukan pekerjaan yang berubah terus-menerus dalam lingkungan dan fungsi. Yang harus mengubah pola pikir untuk memeluk lingkungan pelaporan kontinu dan kemudian memperoleh keterampilan teknis yang diperlukan, serta pengetahuan tentang materi pelajaran untuk memenuhi tuntutan lingkungan. Lalu materi selanjutnya yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Yang pertama ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Dijanjikan bahwa pendapatan akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Lalu hubungan dengan gaya manusia. Terdapat 4 gaya manajemen, yaitu gaya mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri dan orang lain. Melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang mempengaruhi dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Selanjutnya, perubahan manajemen, yaitu sejumlah alasan yang mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Namun terdapat 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan, yaitu ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, dan aspek ego. Selanjutnya, pengelolaan konflik. Auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional dikelilingi oleh suatu birokrasi. Konflik yang hilangnya nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Yang diatasi dilakukan dengan pendekatan keperilakuan, yaitu metode kompromi jika pendekatan masih dapat dikompromikan. Selanjutnya, karakteristik umum individu. Yang pertama, menjadi produktif. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dapat dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan, yakni ilmuwan mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Serta yang terakhir, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan yang relatif dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas.
Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Terdiri dari wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Pelaksanaan audit partisipasi yaitu menjadi satu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Menghadapi banyaknya oposisi yang memiliki 3 jenis pokok oposisi, yaitu suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Yang ketiga, yaitu pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama audit dan setelah audit. Lalu, penggunaan pengetahuan keperilakuan yang tercermin dalam komite karyawan, kualitas pelatihan dan pengembangan staf, identitas perusahaan seperti kebijakannya. Yang keempat, membuat keputusan, dan yang kelima, fokus manajemen. Baiklah, selanjutnya mengenai contoh riset dari salah satu jurnal yang berjudul Internal Audit, Kualitas Pengendalian, Asimetri Informasi, Perilaku Disfungsional, Staf, Akunting, dan Pengaruhnya Terhadap Kecurangan Akuntansi, yang dibuat oleh Dio Fernando dan Tigor Sitorus pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penelitian dan mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi kecurangan akuntansi pada kelompok industri kayu di Jakarta pada tahun 2018. Survei ini dilakukan terhadap 110 staf terkait dalam penyusunan laporan keuangan, yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear yang berganda menggunakan SPSS versi 24, dan hasilnya membuktikan bahwa yang pertama, internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Yang kedua, kualitas kontrol berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Yang ketiga, asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Yang keempat, perilaku disfungsional staf akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu audit internal, kualitas pengendalian, asimetri informasi, dan perilaku disfungsional staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini membuktikan keempat variabel tersebut signifikan mempengaruhi kecurangan akuntansi dan menjadi kekuatan dalam penelitian ini yang akan memberikan implikasi praktis dalam industri kekayuan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.